Kepala sekolah yang nantinya akan kami anggap sebagai guru, komite, dan wali murid. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan simulasi presentasi visi dan misi. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, orang tua dan komite, serta rekan-rekan guru yang telah bersedia meluangkan waktu untuk hadir di sini dalam rangka kami mempresentasikan visi dan misi sekolah kita. Di mana visi dan misi sekolah kita ini dulu sudah kita susun bersama guru dan komite. Nah, hari ini kami akan mempresentasikannya kembali kepada Bapak Ibu wali murid, sekaligus nanti kita mendiskusikan kegiatan apa yang akan kita lakukan untuk mencapai visi dan misi sekolah kita. Jadi tujuannya kegiatan kita hari ini, yang pertama, kami sebagai kepala sekolah akan diobservasi oleh Bapak Pengawas dalam rangka penilaian kinerja kepala sekolah di platform Merdeka Mengajar. Kemudian yang kedua, sebagai upaya mempresentasikan visi dan misi sekolah kita, kemudian prioritas satu pendidikan yang berpusat pada peningkatan pembelajaran. Di sini kami adalah kepala sekolah mempresentasikan visi misi sekolah secara konkret, terstruktur dan mudah dipahami. Sebelum kami menyampaikan visi dan misi sekolah kita, alangkah baiknya kita ketahui terlebih dahulu apa itu visi. Visi merupakan impian, harapan, cita-cita yang ingin dicapai oleh warga sekolah. Visi adalah sesuatu yang belum terjadi saat ini, namun kita yakini akan terwujud di masa yang akan datang. Visi dijadikan sebagai cita-cita bersama sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang, mampu memberikan inspirasi, motivasi, kekuatan pada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan. Kemudian, apa itu misi? Misi merupakan langkah-langkah strategis dan praktis yang akan kita lakukan untuk mencapai visi. Nah, Bapak Ibu, visi menjadi bintang penunjuk arah, menuntun kemana kami guru di sekolah harus melangkah. Kemudian, visi menjadi cita-cita ke depan yang harus dinampakkan serta diwujudkan. Apa kekuatan dari visi tersebut? Visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita. Jika kita ingin melangkah jauh, maka visi harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati dan kolaborasi sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Kenapa visi itu penting, Bapak Ibu? Yang pertama, visi itu mengarahkan. Dengan visi, arah kita yang akan kita capai bagi warga sekolah itu lebih jelas. Kemudian, visi mendorong untuk perbaikan yang berkelanjutan. Jadi dari visi kita akan melakukan perbaikan yang terus-menerus pada sekolah kita. Kemudian, meningkatkan. Dengan visi yang inspiratif, maka warga sekolah akan termotivasi untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensinya dalam mewujudkan visi. Kemudian membangun ide. Visi yang kuat akan menciptakan citra dan identitas sekolah yang khas yang dikenal publik. Itulah mengapa visi itu penting sekali, Bapak Ibu. Ini adalah komponen-komponen yang harus ada di dalam visi. Yang pertama, tujuan yang strategis, kemudian keunikan, kemudian nilai luhur dan landasan. Tujuan yang
strategis yang ingin dicapai adalah tujuan dalam jangka panjang. Kemudian, visi sekolah sebaiknya menjadi ciri khas atau keunikan yang membedakan sekolah kita dari sekolah lain. Kemudian nilai-nilai luhur. Visi sekolah mencerminkan nilai-nilai luhur seperti yang termuat dalam profil pelajar Pancasila. Dan landasan. Visi harus memberikan landasan yang kokoh untuk berkelanjutan dari pengembangan sekolah kita di masa yang akan datang, baik dari segi akademik, infrastruktur, dan keuangan. Nah, Bapak Ibu, kami bersama komite dan Dewan Guru telah melakukan perumusan visi dan misi dengan proses penyusunnya seperti di bawah ini. Yang pertama, analisis. Kami berdiskusi mengidentifikasi kebutuhan berdasarkan rapor mutu, kondisi, dan tantangan. Kemudian merumuskan cita. Bersama-sama Dewan Guru dan komite, kami merumuskan cita yang menjadi visi jangka panjang yang ingin dicapai. Kemudian menyusun langkah strategis. Berdasarkan visi yang jelas, sekolah menyusun misi atau langkah strategis yang akan dilakukan untuk mewujudkannya. Nah, berdasarkan diskusi kami bersama komite dan Bapak dan Dewan Guru, maka terbentuklah visi sekolah kita, yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, berkarakter, cerdas, inovatif, dan cinta lingkungan. Indikator ketercapaian dari visi sesuai dengan variabelnya. Yang pertama, pembelajaran yang menerapkan keimanan dan ketakwaan melalui pengalaman ajaran agama. Kemudian, pembelajaran sepanjang hayat yang mengimplementasikan profil pelajar Pancasila. Kemudian, inovatif, kemampuan seluruh warga sekolah memaknai keadaan yang selalu berubah dan bagaimana menghadapi tantangan. Kemudian, sekolah kita harus mengupayakan lingkungan yang ramah terhadap anak untuk memupuk sikap mencintai lingkungan dalam diri anak. Kemudian, berprestasi. Dalam diri anak kita tidak hanya prestasi akademik yang harus kita pupuk, namun juga harus berprestasi di bidang afektif, di bidang emosional. Anak kita harus mampu mengelola semua itu. Jadi Bapak Ibu, berdasarkan visi tersebut, misi yang telah disusun bersama, yang pertama melaksanakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Kemudian mengoptimalisasikan proses pembelajaran peserta didik. Kemudian meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian mengoptimalkan kegiatan pembiasaan yang berkaitan dengan lingkungan, cinta tanah air, akhlak mulia, dan ketakwaan. Kemudian mengusahakan lingkungan sekolah yang bersih, indah, dan menyenangkan. Nah, menurut Bapak Ibu, contoh tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk menggambarkan visi dan misi sekolah kita tersebut? Mari kita berdiskusi bersama. Jadi Bapak Ibu, dari diskusi yang telah kita lakukan tadi, tindakan yang menggambarkan visi dan misi kami bacakan kembali. Yang pertama, guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan. Kemudian, orang tua mendampingi anak belajar. Ini penting sekali Bapak Ibu. Tanpa adanya dampingan dari Bapak Ibu di rumah, bagaimana anak kita akan berkembang? Jadi, pendidikan itu harus sejalan antara sekolah dengan orang tua. Maka dari itu, kita harapkan kembali kepada Bapak Ibu untuk mendampingi anak-anak kita belajar di rumah. Kemudian, murid yang disiplin, sopan terhadap guru dan lainnya. Ini sangat kita harapkan. Bagaimana murid-murid kita memiliki disiplin yang tinggi,
memiliki kesopanan kepada kita, kepada yang lebih tua, bagaimana mereka bergaul dengan sesamanya, dan bagaimana mereka menyayangi yang lebih kecil. Kemudian, guru ramah kepada anak, menghargai siswa, menuntun siswa, menjadi teladan, melindungi siswa, jujur dan disiplin. Ini kepada guru. Jadi kepada kita guru, kita harus benar-benar menjadi teladan bagi anak kita agar tercerminnya visi kita. Kemudian orang tua memberikan dukungan kepada anak, menjalin komunikasi yang baik dan kerjasama dengan sekolah. Ini sangat kami harapkan Bapak Ibu. Keterbukaan dari Bapak Ibu, bagaimana keadaan anak-anak kita di sekolah, bagaimana keadaan anak-anak kita di rumah. Bapak Ibu harus terbuka, harus jujur kepada kami supaya bisa kita bimbing, kita bina bersama-sama anak-anak kita ini. Kemudian berdasarkan diskusi kita tadi, ini inisiatif yang akan kita lakukan untuk mewujudkan visi kita. Tadi Bapak Ibu sudah menyampaikan pendapatnya, bagaimana mewujudkan peserta didik beriman dan bertakwa. Yang pertama, berkolaborasi dengan berbagai pihak di luar sekolah, seperti kegiatan sholat berjamaah di masjid. Bapak Ibu juga bersedia untuk mengontrol siswa kita sholat di rumah. Kemudian sholat zuhur berjamaah di sekolah, kegiatan tahfiz Quran dan mengaji sebelum belajar. Kita sepakat untuk melaksanakan itu ya Bapak Ibu. Kemudian, bagaimana cara kita mewujudkan peserta didik yang cerdas dan inovatif? Tadi juga sudah Bapak Ibu sampaikan, Bapak Ibu guru juga ikut menyampaikan. Kira-kira begini cara kita mewujudkan visi menciptakan peserta didik yang cerdas dan inovatif. Yang pertama, melakukan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, kemudian memberikan penguatan positif kepada siswa, kemudian menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan dan bervariasi, memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler di berbagai bidang. Kemudian, kesepakatan kita tadi juga, bagaimana mewujudkan peserta didik yang cinta lingkungan. Kita akan membuat apotek hidup, seperti yang Bapak Ibu sampaikan. Apotek hidup tentu saja butuh bantuan dari Bapak dan Ibu. Kemudian memanfaatkan berbagai barang bekas untuk kerajinan, kemudian peremajaan tanaman, kemudian murid bertanggung jawab terhadap sampahnya masing-masing. Demikianlah Bapak Ibu presentasi dan diskusi kita hari ini. Kalau ada yang masih yang belum jelas, kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk bertanya ataupun memberikan saran. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebagai wali murid, kami sangat setuju dengan visi dan misi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan kami dapat mendukung segala kegiatan yang akan diadakan di sekolah untuk lancarnya pendidikan anak-anak kita untuk masa depan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas saran Ibu. Seperti yang disampaikan oleh Ibu kita, mudah-mudahan kita bisa bekerja sama untuk mewujudkan visi dan misi. Selanjutnya silakan kepada Ibu M. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Kami dari anggota komite sangat mengapresiasi sekali apa yang telah Ibu sampaikan tadi. Memang itu yang kita idam-idamkan selama ini. Apa tentang visi dan misi tadi, marilah kita sama-sama bekerja sama. Yang Ibu katakan tadi, mudah-mudahan anak-anak kita di sekolah kita ini dapat nilai yang bagus. Jadi bisa melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, itu saja Bu dari kami komite. Terima kasih banyak kepada Ibu Ketua Komite. Seperti yang disampaikan Ibu Ketua Komite, mudah-mudahan anak kita
kedepannya menjadi orang yang lebih berguna, berhasil dunia dan akhirat. Apakah masih ada yang ingin Bapak Ibu sampaikan? Kita akhiri diskusi kita hari ini. Kalau ada salah dan janggal dari penyampaian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.